Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Eko Mang Yones Jaya dengan NIM 221-201-1046. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi tentang ringkasan sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Next. Oke, yang pertama, sastra pada zaman peralihan Hindu-Islam. Sastra pada zaman peralihan Hindu-Islam merupakan sastra yang lahir dari pertumbuhan sastra yang dimana berunsur dari Hindu dengan pengaruh Islam. Dengan kata lain, sastra yang khas Hindu seperti hikayat, seri rama, walaupun mengandung unsur-unsur Islam, tidak dianggap sebagai sastra peralihan. Oke, next, materi selanjutnya. Ada hikayat Puspa Wiraja. Pada hikayat ini dikatakan berasal dari Thailand. Panderdir Tuk, demikian juga R.O. Winstead tidak percaya kepada kemungkinan ini. Dan pertama, dalam hikayat ini tidak terdapat kata-kata dead ataupun gelar yang berasal dari dead. Kedua, hikayat ini mempunyai persamaan yang sangat dekat dengan Parsi India. Ketiga, plotnya yang menceritakan musibah selepas kanak-kanak memegang burung kecil mungkin berasal dari bahasa Pali. Oke, next. Selanjutnya ada hikayat Parang Punting. Nah, hikayat Parang Punting ini merupakan sebuah hikayat yang masih ada unsur pengaruh Hindunya dengan yang maha kuasa ialah Betara Kala dan dunia diperintah oleh raja-raja yang turun dari kayangan. Winstead pernah membicarakan sebuah naskah yang ditulis di Singapura pada tahun 1920. Dewan Bahasa dan Pustaka juga ada menerbitkan satu naskah yang tersimpan di Museum Negara Kuala Lumpur. Oke, selanjutnya hikayat Langlang Buana, mohon maaf. Hikayat ini mungkin sudah tua usianya. Perkataan Arab yang terdapat di dalamnya jauh lebih sedikit daripada hikayat Sri Rama versi Engsinga. Menurut H.C. Klinkert, hikayat ini tertulis dalam bahasa Melayu yang masih murni. Mungkin pada masa orang Melayu masih belum mengenal bentuk syair Arab. Dalam hikayat ini terdapat banyak pantun dan sloka, tetapi syair tidak ada sama sekali. Oke, next. Selanjutnya ada materi hikayat Si Miskin ataupun Mahakarma. Nah, pada hikayat ini sangat populer dan hikayat ini pernah beberapa kali diterbitkan, dan biarpun hikayat ini ada mengandungi pantun yang menyentuh tentang orang Nasrani dan Belanda, ia masih termasuk hikayat zaman peralihan yang awal-awal dan perkataan Arab tidak banyak, tetapi ada 3 motif Hindu terdapat dalam hikayat ini. Yang pertama ada ahli nujum yang curang. Dan yang kedua ada 2 saudara berpisah yang perempuan diambil istri oleh putra raja. Dan yang ketiga dan yang terakhir ada nahkoda yang loba, mengambil istri dan harta orang lain. Oke, selanjutnya ada hikayat Burma Syahdan. Hikayat Burma Syahdan ini merupakan hikayat yang istimewa, yang dimana bisa dikatakan istimewa itu karena ia ada menyebut nama pengarangnya, ataupun sastra lama biasanya tidak bernama. Salah satu naskah Jakarta koleksi Siti 11 menyebutkan seorang yang bernama Syekh Abu Bakar Ibn Omar sebagai pengarangnya. Diceritakan juga bahwa pengarang ini berumur 128 tahun dan sudah hidup sejak zaman Nuh. Naskah ini bertarik 28 HW April 1858 dan naskah Leiden memberi nama pengarang sebagai Syekh Ibn Abu Bakar. Naskah Jakarta ataupun Bad Gen 216 yang berasal dari Dat Bengkulu yang menyebutkan Syekh Ibn Abu Bakar sebagai pengarang. Winston berpendapat hikayat ini berasal dari abad ke-15 pada masa pemerintahan Melaka. Selanjutnya ada hikayat Indra Putra. Pada hikayat Indra Putra ini merupakan hikayat ataupun sebuah hikayat yang sudah tua usianya. Valentin
pada tahun 1726 pernah menyebutkan bahwa Werdelin mengutip beberapa bagian dalam Maelsi Sparkut 1736, dan hikayat ini juga terdapat dalam bahasa Makassar, Bugis, Aceh, dan di dalam bahasa Cem di Indo-Cina. Dan cerita di dalam bahasa Cem itu tidak ada pengaruh sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa cerita ini pasti sudah tersebar ke Indo-Cina sebelum agama Islam ke Nusantara. Menurut Mulyadi yang telah membuat disertasi tentang hikayat ini di Universitas London 1980, hikayat pernah disebut di dalam 3 karya lain. Okay, next. Selanjutnya ada hikayat Syah Kobat. Nah, hikayat Syah Kobat ini menceritakan perjalanan Syah Kobat, putra raja Syah Parasyad Indra Laksana dari negeri Atrap. Negeri ini takluk kepada Raja Kera, Maharaja Bela Indra, yang meminta upeti setiap tahunnya. Syah Kobat dilatih oleh moyangnya memperoleh kesaktian, dan dalam pertualangannya ia membunuh seorang raja jin yang menculiknya. Syah Kobat jatuh cinta pada Tuan Putri Casti Ratnadewi yang sudah bertunangan. Oke, selanjutnya ada hikayat Quraisy menghindra. Hikayat Quraisy menghindra ini menceritakan perjalanan Quraisy putra Sultan Indra Maharaja dalam menghadapi liku-liku kehidupan dan pertualangannya. Quraisy awalnya bertunangan dengan Sri Udara, putri Sultan Gempita Gunung. Namun pertunangan itu putus karena ulah Hatifah Mayah Dewi. Setelah kejadian tersebut, Sri Udara menikah dengan Agas Paduka Alam, tetapi hubungan mereka tidak bahagia karena suaminya meninggal. Oke, selanjutnya ada hikayat Indra Bangsawan. Nah, hikayat Indra Bangsawan ini merupakan hikayat pada zaman peralihan yang baik. Motif-motif Hindu seperti mengembara untuk mencari bulu-bulu perindu, menyelamatkan Tuan Putri yang negerinya sudah dirusakkan Garuda, mencari susu harimau beranak muda untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri, serta membunuh raksasa yang menghendakinya. Semua ini terdapat di dalamnya. Tetapi semasa kawin, Indra Bangsawan dinikahi oleh Kadi di hadapan sida-sida yang yakin pada agama. Setelah naik tahta kerajaan, Indra Bangsawan bergelar sebagai Sultan pula. Oke, hikayat selanjutnya ada hikayat Jaya Langkara. Hikayat Jaya Langkara ini bermula dengan cerita tentang Raja Saipul, muluk dari Ajam Saukat, yang memiliki 2 istri, Putri Sukandarun, dan Putri Sukanda Bayang-Bayang. Putri Sukanda Bayang-Bayang melahirkan anak kembar, Makdam dan Makdim. Sementara Putri Sukandarun merasa tidak beruntung karena belum memiliki anak. Melalui doa Putri Sukandarun, akhirnya dikaruniai seorang putra tampan yang bernama Jaya Lengkara. Negeri menjadi makmur selama pemerintahan Jaya Lengkara, tetapi saudara-saudaranya yaitu Makdam dan Makdim iri akan nasibnya. Mereka berdusta kepada raja bahwa Jaya Lengkara akan membawa malapetaka, dan akhirnya raja membuang Jaya Lengkara dari negeri. Oke, next. Selanjutnya ada hikayat Nahkoda Muda. Hikayat Nahkoda Muda bermula dengan Raja Ghaznawi, yang dimana memimpin seorang perempuan cantik, yaitu Siti Sara. 2 putra Maharaja, Husain Mandarin dan Husain Mandi, dikirim menjadi Siti Sara. Mereka bertemu Siti Sara yang menyamar sebagai nahkoda muda, dan berbagai petualangan terjadi termasuk taruhan catur dengan Raja Ghaznawi. Siti Sara berhasil memenangkan taruhan dan membawa kebahagiaan pada negeri Ghaznawi. Oke, selanjutnya ada hikayat Ahmad Muhammad. Pada hikayat Ahmad Muhammad ini menceritakan sebuah kisah Ratna Kasihan yang memiliki 2 anak, Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad tumbuh menjadi anak yang baik dan berbakat ketika burung kesayangannya mereka dimakan oleh anak Blaferi, serangga Bayu. Kisah petualangan dimulai. Serangga Bayu memiliki keahlian khusus untuk termasuk panah yang dapat mengeluarkan
Lebah, dan Tampuan. Sementara itu, Ratna Kasihan memiliki 2 putri yang dinikahi oleh Ahmad dan Muhammad. Dalam kisah ini, serangkaian peristiwa terjadi termasuk pencurian kulit terbang yang menyebabkan kepergian serangga Bayu. Oke, next. Ada hikayat Syah Mardan. Nah, pada hikayat Syah Mardan ini juga dikenal sebagai hikayat Indrajaya dan hikayat Bagar Mana dan Taraja. Hikayat ini menceritakan sebuah kisah penuh petualangan yang melibatkan Syah Mardan, putra Raja Bagerma dan Tajaya. Kisah ini mencakup perjalanan hidup, mulai dari pembelajaran ilmu hikmat dari seorang Brahmana, pertemuannya dengan putri Kemala Ratna Dewi yang ditawan oleh seorang raksasa, sehingga pernikahannya dengan putri Chandrasari melalui serangkaian peristiwa dan petualangannya. Syah Mardan menghadapi ujian dan mengembangkan kebijaksanaannya. Oke, next. Selanjutnya ada hikayat Ismah Yatim. Pada hikayat ini sudah 2 abad usianya. Valentin sudah menyebutkan pada tahun 1726, kemudian Werdley menyebutkan pula pada tahun 1736, pada tahun 1825, Rodan van Eynga sudah menerbitkannya pada tahun 1825 di Jakarta. Kemudian hikayat ini dicetak pula di Singapura bagi anak-anak yang belajar dalam sekolah-sekolah Melayu ataupun bahagian I saja. Bahkan hikayat ini mula-mula dicetak di Singapura tidak dapat diketahui hanya saja pada tahun 1912 ia sudah mengalami cetakan yang kelima. Menurut Werdley, bahasa hikayat ini tersangat indah, tetapi pendapat ini tidak disetujui oleh R.O. Winston. Oke, selanjutnya. Oke, karena ringkasan ataupun pemaparan materi dari saya sudah selesai dari 14 hikayat dalam rangkuman ini. Sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pemaparan materi. Saya tutup dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.